Tadi kita sempat menyebutkan ketegangan yang terjadi di antara para sahabat, dan saya menyebut angka tidak lebih dari 30 orang yang terlibat. Ini disebutkan dalam keterangan dari Muhammad bin Sirin yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdul Razzaq. Muhammad bin Sirin mengatakan, hajadil fitnatu wa ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyaratul uluf. Terjadi fitnah dan jumlah sahabat ketika itu puluhan ribu. Falam yahdurha minhum mi'atun. Yang hadir dalam peristiwa fitnah itu, yang ikut terlibat tidak sampai 100. Lalu kata beliau, ballam yablughu thalathin, bahkan tidak sampai 30 orang. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin. Tayyib. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir yang tadi kita singgung adalah semangat yang harus kita tanamkan, bahwa ketika terjadi chaos, fitnah yang ada di masyarakat, maka yang berusaha menghindar itulah yang terbaik. Dan demikianlah yang diajarkan oleh para sahabat. Jumlah mereka puluhan ribu, namun yang terlibat tidak lebih dari 30. Mana yang lain, mereka semuanya menghindar. Dan bahkan sebagian di antara mereka sampai menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, aku tidak mau ikut terlibat dalam pembunuhan antar ahli kiblat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahkan pernah mengatakan, lau adraktu aliyan ma kharajtu ma'ahu. Andaikan aku ketemu zaman Ali, aku tidak akan ada di pasukan Ali. Lebih baik menghindar. Nah, mungkin suasana yang terjadi di tempat kita untuk saat ini terkait peristiwa perang antara Iran melawan Israel dan Amerika. Sebagian di antara kita yang sudah paham tentang bagaimana kondisi aslinya Iran, dan demikian pula kita tahu seperti apa tindakan yang dilakukan oleh orang Israel dan Amerika. Kita tidak sedang membahas rahasia-rahasia di balik mereka dan ada peristiwa apa saja dalam perang ini. Namun yang ingin kami tekankan adalah berkaitan dengan ketegangan dan perang opini yang terjadi di antara kaum muslimin Indonesia. Perang senjata ada di Timur Tengah, perang opini ada di Indonesia Timur atau Timur Indonesia. Kita hanya bisa perang opini. Saling gontok-gontokan, saling berantem di medsos, saling serang, bahkan sampai melanggar kehormatan orang lain. Ketika ketemu jadi gak nyaman. Lalu kira-kira sikap yang tepat gimana? Memang tidak semua yang kita ketahui terkadang perlu kita sampaikan di masyarakat. Satu kata sepakat bahwa Israel adalah common enemy, musuh bersama. Semua orang yang membela Palestina benci dengan Israel. Andai yang perang melawan Israel ini adalah negara Cina, mungkin akan ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan Cina itu negara Islam. Andai yang melawan adalah Cina. Sehingga andai kan yang terjadi adalah perang antara misalnya negara A melawan Israel, apapun agama dan latar belakang negara ini, pasti akan dibela oleh kaum muslimin secara umum. Karena mereka sudah gregetan dengan Israel, sudah emosi berat dengan Israel. Sehingga ketika ada negara yang terang-terangan berani berperang dalam waktu yang cukup panjang dengan senjata yang serius, mungkin mereka akan membela siapapun yang melawan Israel. Sebab siapa yang memusuhi musuh kita adalah teman. Betul Pak? Itu kaidah ya. Siapa yang memusuhi musuh kita adalah teman. Walaupun mungkin dia punya latar belakang yang bermasalah dan seterusnya. Tapi dalam kondisi ketika masyarakat sedang suasana seperti ini, akan lebih baik kalau memang Anda menganggap bahwasanya ini adalah perang antara ahli kitab dengan kelompok musyrikin. Baik kita ya. Kalau kita sepakat bahwasanya Iran yang saat ini sedang berperang dengan Israel, mereka punya agama yang berbeda dengan agama Islam. Sebagai percontohan
praktek kesyirikan paling banyak ada di sana. Kalau misalnya kita simpulkan, ini adalah perang antara kelompok musyrikin dengan Bani Israel, dengan ahli kitab. Kaum muslimin, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita tidak diuntungkan dan tidak dirugikan secara umum. Namun kalau kemudian ini kita sampaikan di tengah masyarakat, mungkin ada sebagian di antara mereka yang tidak terima. Apalagi posisi Iran sendiri masih diakui sebagai negara Islam. Karena itu ada satu riwayat terkait apa yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dan pernyataan beliau ini diriwayatkan oleh Bukhari, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sebanyak 2 bejana, 2 wadah. Lalu kata beliau, fa amma ahaduhuma fabathastuhu. Yang satu udah aku sampaikan kepada kalian. 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Wa ammal akhar. Namun yang kedua, falau bathastuhu quti'a hadzal hulqum. Yang kedua ini kalau aku sampaikan, leherku akan dipenggal sama orang. Sehingga yang kedua ini dirahasiakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Yazid Ibn al-Asam, dan ini disebutkan oleh dalam keterangan Abu Hurairah yang lain. Yazid bin Asam mengatakan, qila li Abi Hurairah, ada orang yang mengomentari Abu Hurairah, aksarta, kamu itu terlalu banyak menyampaikan hadis. Kamu itu terlalu sering menyampaikan hadis. Qala, kata beliau radhiyallahu anhu, falau haddatstukum bi kulli ma sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam la ramaitumuni bil qash'i walama nadhartumuni. Andaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam aku sampaikan kepada kalian, maka kalian akan melempariku dengan kotoran binatang. Karena ada bagian hadis Abu Hurairah yang beliau rahasiakan dan tidak beliau sampaikan. Itu beresiko. Tidak semua orang siap untuk mendengarnya. Kemudian Az-Zahabi menyebutkan sebuah riwayat dari Makhul, seorang tokoh tabi'in. Qala, kata Makhul, kana Abu Hurairah yaqul. Abu Hurairah pernah mengatakan, rubba kaisin inda Abi Hurairah lam yaftahu. Banyak kais itu apa? Kresek, wadah. Banyak wadah kresek yang dimiliki oleh Abu Hurairah yang belum dibuka oleh Abu Hurairah. Sehingga beliau mengumpamakan ilmu itu seperti diwadahi kantong-kantong wadah ilmunya Abu Hurairah banyak, dan banyak yang tidak dibuka oleh Abu Hurairah. Beliau sampaikan sebagian dan beliau rahasiakan sebagian. Pak, itu kan berarti merahasiakan ilmu, Pak. Dan menyembunyikan ilmu dosa besar. Man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka nanti dia akan diberi tali kekang dari neraka. Tali kekang dari api neraka. Apakah sikap Abu Hurairah ini termasuk pelanggaran di mana beliau menyembunyikan ilmu? Yang disembunyikan oleh Abu Hurairah memang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sifatnya informasi tentang kejadian fitnah yang akan muncul setelah beliau wafat. A akan membunuh B, C membunuh D, bani ini akan berantem dengan bani ini, nanti akan rebutan ini, ada ketegangan antara kubu ini dan kubu ini. Itu sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didengar oleh Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah tidak mau menyampaikan itu. Karena nyebut nama. Si fulan nanti akan berantem dengan ini, akan tarung dengan ini, nyebut nama. Ini kalau disebutkan akan menimbulkan chaos di masyarakat. Mungkin akan tegang antara satu dengan yang ribut. Wah, Abu Hurairah ngomong apa itu? Kita baik-baik saja ke hubungannya, tiba-tiba disebut nanti akan terjadi peperangan antara ini dan ini. Akhirnya disimpan oleh Abu Hurairah daripada bikin ribut. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, haditsun nasa bima yafhamun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasul. Sampaikan kepada manusia yang mampu mereka pahami,
Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Dalam situasi ketika perasaan mereka dominan untuk membela Iran seperti ini. Kalau kemudian Anda menyudutkan Iran, maka mungkin pembelaan mereka akan semakin gak karuan. Bahkan nyebut syahid, nyebut apa lagi? Nyebut ini adalah perang akhir zaman dan sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul dari situ. Dari Sardab Samira, gua Sardab yang sudah dinantikan, imam yang ke-12 akan muncul dari gua Sardab atau gua Sirdab dan seterusnya. Akhirnya Ahlussunnah malah membenarkan. Yang sebelumnya mungkin dia gak percaya dengan aneka kebohongan dan kedustaan yang disampaikan oleh orang-orang Syiah, tapi gara-gara ada pematik seperti ini, emosi mereka naik, akhirnya yang dipakai perasaan dan bukan akal. Sehingga mungkin ya lebih kita sarankan untuk saat ini sebaiknya enggak dulu menyampaikan itu. Karena justru kita akan dimusuhi, dibenci oleh beberapa masyarakat. Kemarin kita sudah dekat dengan beliau, tiba-tiba karena beliau membela ini, akhirnya beliau malah menjauh dari kita. Salah satu di antara jamaah kami ada yang hilang gara-gara itu. Biasanya beliau aktif, bahkan sempat antar jemput saya ketika kajian. Tapi ketika peristiwa ini di grup itu ada banyak sekali ikhwah yang menyebarkan video A, kemudian nanti dikonter dengan video B, tarung di grup. Dan beliau ada di pihak anti Israel. Pokoknya siapa yang melawan musuhku adalah teman. Akhirnya merasa, oh berarti selama ini kajian ini kok susah banget tuh, Wahabi lah. Oh berarti selama ini Wahabi memang demikian karakternya. Akhirnya malah jadi benci dengan kita. Jadi mungkin yang seperti ini disimpan dulu, ikhwah ya. Tidak memberikan masalah dakwah, tapi membuat sebagian orang jadi lebih melawan kita. Padahal sekali lagi, kita mungkin menilai bahwasanya ini adalah pertempuran perang antara ahli kitab dengan musyrik. Sudahlah, kalaupun kita diam saja, tidak memberikan komentar apapun, mungkin tidak akan membuat mereka semakin parah untuk membenci dakwah Ahlussunnah.